Ada beberapa kutipan Hadrat Masih Maud alaihissalam yang menjadi panduan dalam memahami ayat ini. Beliau bersabda, "Jika penguasa menindas, janganlah mengkritiknya, tetapi perbaiki diri Anda sendiri. Allah akan menggantikannya atau menjadikannya baik." Ini adalah sebuah kebiasaan yang sayangnya kini terlihat di dalam jemaat di berbagai tempat yang berbeda. Jika penguasa atau pemimpin bersikap tidak adil, janganlah mengkritiknya. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak boleh mengkritik orang yang tidak baik. Sebaliknya, hal ini berarti bahwa setiap orang dapat mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pemimpin atau penguasa dan dapat menganggapnya zalim dalam urusan pribadinya. Jadi, jika hal ini terjadi, maka Anda sama sekali tidak berhak dan ayat Al-Quran ini menghalangi Anda untuk mengkritiknya di kalangan masyarakat umum. Dengan mengumumkan kepada orang-orang bahwa kritik ini didasarkan pada pengalaman pribadi kami mendapati dia sebagai orang yang aniaya atau tidak adil, itulah sebabnya kami akan mengumumkan kezalimannya. Padahal, mungkin saja orang tersebutlah yang telah keliru dalam menilai sang penguasa atau pemimpin. Dan mungkin saja si pemimpin tersebut telah memberikan putusan yang benar mengenai orang itu. Dan ketika putusan dijatuhkan terhadap seseorang, saat itulah mereka mulai bersuara. Saya punya setumpuk kritikan seperti itu, meskipun seseorang selalu menyanjung sang pemimpin hingga masa yang lama, namun ketika sang pemimpin tersebut memutuskan sesuatu yang tidak berpihak pada orang itu, lalu si pemimpin dianggap salah. Jadi, pokok bahasan yang diturunkan dalam ayat ini adalah pokok bahasan yang sangat indah, sehingga jika Anda mempunyai perbedaan pendapat terhadap penguasa Anda atau pemimpin Anda, maka jika perbedaan pendapat itu tetap ada di dalam hati Anda, pada hakikatnya itu tidaklah buruk. Namun Anda tidak mempunyai hak untuk menyebarkan opini Anda di masyarakat umum dan menyebarkan ketidakpuasan terhadap penguasa tersebut. Di samping itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan, sebaliknya, perbaikilah diri Anda sendiri. Dengan kata lain, sudah jelas bahwa ada kemungkinan bahwa Anda perlu melakukan perbaikan pada diri Anda sendiri. Jika Anda memperbaiki diri, maka Anda akan memahami masalah ini dengan sangat jelas. Ini adalah makna yang sangat mendalam yang diberikan dari rudduhu ilallahi war rasul. Penerapan ayat ini diterapkan pada setiap skenario yang berhubungan dengan berbagai jenis orang. Namun, aspek ini belum pernah diungkapkan oleh mufassir Al-Quran manapun yang berdasarkan rudduhu ilallahi war rasul, memeriksa apakah keputusan penguasa tersebut bertepatan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Lalu berusahalah untuk mereformasi diri Anda sendiri. Hampir mungkin Anda jauh dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Ketika Anda membawanya ke sana, maka jika Anda menerima keputusan itu dengan hati yang tulus, maka reformasi Anda mungkin terjadi. Namun jika Anda terus-terusan mempublikasikan hal ini, maka tidak ada kemungkinan Anda bisa direformasi atau diislah. Jika Anda benar, ini juga sebuah kemungkinan. Maka sudah menjadi ketetapan Allah bahwa Tuhan akan menggantikan si penguasa itu atau menjadikannya orang yang bertakwa. Betapa indahnya penyelesaian masalah ini, yakni Allah telah mengambil alih masalah ini ke tangannya sendiri. Rudduhu ilallahi war rasul. Serahkan masalah ini kepada Allah dan Rasul-Nya. Makna ketiga yang dapat disimpulkan dari ayat ini adalah ketika Allah telah berfirman, serahkanlah urusan itu padaku, maka bertakwalah kepadanya dan serahkanlah urusan tersebut kepada Allah. Karena sebagai buah dari akhlak baikmu, jika Anda yang berada dalam posisi benar dan si pemimpin atau si penguasa keliru atau salah, maka Allah Ta'ala akan menggantinya atau Dia akan menjadikannya saleh. Pada saat timbul kekisruhan yang diakibatkan oleh kelompok Lahori, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu juga menyebutkan topik ini kaitannya dengan diri beliau sendiri. Beliau juga merupakan penguasa pada masa itu. Dari sisi rohani, beliau radhiyallahu anhu bersabda, tinggalkanlah perselisihan pendapat mengenai saya, yakni apakah yang saya lakukan ini benar atau salah.
Selama saya bertindak sebagai pemimpin, saya bertanggung jawab kepada Allah. Tugas Anda adalah taat. Jika pada kenyataannya saya memang zalim atau tidak adil, maka Allah akan menyingkirkan saya. Sebagaimana disebutkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa Allah akan menggantinya. Apakah Allah akan menggantinya atau memperbaikinya? Jadi, ada orang yang tidak bisa diberhentikan karena dia tidak bisa diberhentikan dari jabatannya. Perhatikanlah poin mendalam yang disampaikan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu, bahwa dalam hal ini kalian harus berdoa, berusaha untuk mereformasi diri kalian sendiri, tetapi kalian tidak mempunyai hak untuk menciptakan kekacauan. Seperti ada yang mengatakan, apa yang terjadi pada kita karena kita tidak bisa mengubah penguasa ini. Jadi, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama menyatakan bahwa Allah dapat menggantikannya, dengan kata lain, dia dapat menyebabkan kematian orang tersebut ketika melihat orang-orang yang ada di bawahnya sedang ditindas. Jadi, ini adalah topik yang sangat murni untuk dibahas. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama sama sekali tidak bermaksud bahwa jika kalian terbukti benar, maka aku akan terbunuh. Hal ini hanya disajikan sebagai contoh belaka di hadapan mereka untuk memuaskan hati mereka. Beliau bersabda, berbahagialah karena Allah adalah penguasa segalanya. Apabila kamu mempercayakan perkara itu kepadanya, maka dialah yang akan mengambil keputusan dengan sebenar-benarnya. Referensi kutipan Hadrat Masih Maud alaihissalam ini adalah Al-Hakam volume 5 halaman 9, 24 Mei 1901.